Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yuliani Nasution dengan NIM 4213131046 dari kelas PSPK 2021C. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi turunan, yaitu tentang konsep dan pengaplikasiannya dalam suatu permasalahan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu materi turunan tentang konsep dan aplikasi turunan. Bagaimana sih konsep dari turunan dan pengaplikasiannya dalam pemecahan suatu masalah? Nah, untuk menjelaskan tentang konsep turunan ini, yang pertama, yaitu di sini diilustrasikan pada sebuah gambar, yaitu gambar grafik yang dilalui oleh dua buah kurva. Nah, ada dua buah kurva yang ada dalam di grafik ini, yaitu kurva yang pertama dinamakan L1 dan kurva yang kedua ini disebut L2. Nah, misalkan kurva kedua ini merupakan turunan dari L1. Kurva L2 ini merupakan turunan pertama dari L1. Nah, bagaimana sih bentuk umum dari L2? Bentuk umum dari L2 ini bagaimana sih? Nah, itulah yang mau kita tentukan. Jadi, untuk menentukan itu, kita beralih ke grafik yang kedua untuk lebih mempermudah. Di sini hanya terdapat kurva L2 saja. Nah, misalkan kita ambil sembarang titik, dua buah titik, itu titik pertama yaitu T1 dengan X1, Y1. Titik yang kedua dinamakan T2 yaitu X2, Y2. Nah, apabila diproyeksikan dari titik ini ke sumbu X, maka di sini namanya X1, dan jika diproyeksikan ke sumbu Y, maka di sini Y1. Nah, begitu juga dengan T2, jika diproyeksikan ke sumbu X, maka di sini keberadaannya X2. Nah, di sini Y2. Nah, dari grafik ini kita dapat menentukan titik dari 0 ini, jarak dari 0 sampai ke X1 ini adalah X1. Jarak dari sini kemari adalah X1. Nah, untuk jarak dari titik 0 ke X2, nah ini kita sebut adalah X2. Nah, jadi di sini kita dapat menentukan jarak dari X1 ke X2. Berapa sih jarak dari X1 ke X2 ini? Nah, untuk itu berarti kan jarak dari X1 ke X2 itu selisih dari ini X2 dengan X1. Berarti artinya jarak dari titik X1 ke X2 itu adalah X2 dikurang dengan X1. Atau kita tulis dengan delta X. Delta X. Setelah itu kita substitusikan nilai X2 ini, yaitu ini X1 ditambah delta X ke persamaan ini. Maka menjadi N sama dengan F, X2 nya kan X1 ditambah delta X dikurang F X1 per delta X. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, oleh karena M sama dengan turunan pertama dari fungsi X atau M sama dengan dfx per dx, maka persamaan ini bisa dituliskan menjadi seperti ini. dfx kita ganti M-nya dengan turunan. dfx per dx sama dengan f x1 ditambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, inilah dia persamaannya. Selanjutnya, oleh karena L2 ini, titik yang berada di L2 tidak selamanya berada di sini. Mungkin saja dia keberadaannya bisa di sini, titiknya ada di sini, dan lama-lama mendekati 0. Maka untuk rumusnya menjadi limit delta X mendekati 0. Bisa dibuat menjadi limit delta X mendekati 0. Maka rumus ini bisa ditulis menjadi dfx per dx sama dengan limit delta X mendekati 0 fx1 ditambah delta X dikurang fx fx1 tadi ya, fx1
delta x. Nah, kita bisa hilangkan satunya menjadi persamaannya menjadi dfx per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Atau persamaan ini sering juga ditulis dalam limit h mendekati 0. Maka bisa ditulis dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah diganti menjadi h dikurang fx per delta x itu tadi h per h. Maka persamaannya menjadi dfx per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Nah, yang selanjutnya pengaplikasian turunan terhadap suatu permasalahan, yaitu diberikan contoh soal tentukan dfx per dx dari fx sama dengan x pangkat n. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk mencari dfx per dx sama dengan yaitu lim delta x mendekati 0 fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, fx di sini yaitu x pangkat n, sedangkan fx tambah delta x tinggal kita ganti aja menjadi fx tambah delta x sama dengan fx tambah delta x dipangkatkan n karena fungsi fx-nya itu x pangkat n. Maka kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumusnya, yaitu menjadi dfx per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x pangkat n dikurang x pangkat n per delta x. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ini menggunakan konsep binomial Newton, yaitu menghasilkan bentuk kombinasi, yaitu limit delta x mendekati 0 kombinasi 0 dari n x pangkat n delta x pangkat 0 ditambah kombinasi 1 dari n dikali x pangkat n kurang 1 dikali delta x pangkat 1 ditambah kombinasi 2 dari n dikali x pangkat n dikurang 2 dikali delta x pangkat 2 ditambah titik-titik sampai kombinasi n kurang 1 dari n dikali x pangkat 1 dikali delta x pangkat n kurang 1 tambah delta x pangkat n dikali x pangkat n. Nah, selanjutnya diperoleh limit delta x mendekati 0 x pangkat n ditambah n. N ini diperoleh dari hasil kombinasi dari 1 dari n menghasilkan n, kemudian ini turun kemari x pangkat n kurang 1 dikali delta x ditambah dengan titik-titik dan seterusnya sampai ditambah n x dikali delta x pangkat n kurang 1 ditambah delta x pangkat n dikurang x pangkat n. Nah, oleh karena ini sama, maka kita coret saja per delta x. Kemudian limit delta x mendekati 0 n x pangkat n dikurang 1 dikali delta x ditambah titik-titik n x pangkat 1 dikali delta x pangkat n dikurang 1 ditambah delta x pangkat n. Nah, jadi selanjutnya limit delta x mendekati 0, ini delta x kita keluarkan ke depan menjadi delta x dikali n x pangkat n dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah n x pangkat 1 dikali delta x pangkat n dikurang 2 ditambah delta x pangkat n dikurang 1 per delta x. Nah, selanjutnya ini delta x bisa kita coret juga sehingga menghasilkan dfx limit delta x mendekati 0 n x pangkat n dikurang 1 ditambah titik-titik ditambah n x pangkat 1 dikali delta x pangkat n dikurang 2 ditambah delta x pangkat n dikurang 1. Nah, karena delta x nya 0 mendekati 0, maka tinggal dimasukkan saja menjadi n dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah 0 titik-titik tambah 0 dan seterusnya. Kemudian dihasilkan dfx per dx nya yaitu n dikali x pangkat n kurang 1. Pada video part kedua ini yaitu mencari turunan dari sebuah fungsi yang terdiri dari dua buah fungsi.
Nah, di sini ada dua buah fungsi yaitu gx dengan hx. Nah, diberikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan gx dikali hx. Nah, kemudian disubstitusikan menjadi fx tambah delta x sama dengan gx tambah delta x dikali hx tambah delta x. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus turunannya yaitu dfx per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx ditambah delta x dikali fx per delta x. Nah, nilai fx tambah delta x tadi yaitu yang sudah disubstitusikan tadi, ini dia perkalian antara dua fungsi gx tambah delta x dengan hx tambah delta x, yaitu menjadi limit delta x mendekati 0 gx tambah delta x dikali hx tambah delta x dikurang gx dikali hx per delta x. Nah, ini bisa ditambahkan dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu limit delta x mendekati 0 gx tambah delta x dikali hx tambah delta x, kemudian dikurangkan dengan gx dikali hx per delta x. Nah, untuk menghasilkan 0 juga, maka diberikan persamaan yang sama hx tambah delta x tambah gx per delta x dikurang hx tambah delta x kali gx per delta x. Untuk selanjutnya, limit delta x mendekati 0 gx tambah delta x dikali hx tambah delta x dikurang hx tambah delta x dikali gx per delta x, kemudian ditambahkan lagi dengan hx tambah delta x dikali gx per delta x dikurang gx dikali hx per delta x. Nah, selanjutnya didapatlah limit delta x mendekati 0 hx tambah delta x dikali gx tambah delta x dikurang gx per delta x tambah gx dikali hx tambah delta x dikurang hx per delta x. Nah, selanjutnya limit delta x mendekati 0 hx tambah delta x dikalikan dengan dgx per dx ditambah limit delta x mendekati 0 gx dhx per dx. Nah, jadi karena mendekati 0 maka diperoleh dfx per dx nya sama dengan hx tambah 0 sama dengan dikali dgx per dx tambah gx dikali dhx per dx. Maka hasil turunan yang didapat yaitu dfx per dx sama dengan gx dikali hx. Nah, ini terdapat contoh soal, yaitu tentukanlah dfx per dx dari fx sama dengan x sin x. Nah, penyelesaiannya yaitu kita tentukan dulu yang mana gx dan mana hx. Nah, untuk gx yaitu sin gx nya yaitu x, kemudian hx nya itu adalah sin x. Nah, tinggal masukkan ke dalam konsep turunan dari perkalian dua buah fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menjadi dfx per dx sama dengan dgx per dx dikali hx tambah gx dikali dhx per dx. Nah, maksudnya di sini adalah dgx per dx ini maksudnya turunan dari si x ini. Nah, turunan dari x itu adalah 1, kemudian dikalikan dengan hx, hx nya adalah sin x ini, kemudian ditambah dengan gx, gx itu adalah x, kemudian dikalikan dengan turunan dari hx yaitu turunan dari sin x adalah cos x. Maka didapat hasil turunannya yaitu 1 dikali sin x ditambah x dikali cos x. Baiklah, yang ketiga yaitu turunan dengan materi mencari turunan dari suatu fungsi dari pembagian dua buah fungsi. Nah, di sini berarti dia pembagian fx sama dengan gx dibagi hx. Nah, untuk menyelesaikannya kita substitusikan ke dalam rumus turunan, yaitu dfx per dx sama dengan lim delta x mendekati 0 fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, kemudian kita substitusikan yaitu menjadi fx tambah delta x sama dengan gx tambah delta x per hx tambah delta x, sehingga dapat dihitung turunannya yaitu dfx per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x dikurang fx per delta x, kemudian limit delta x mendekati 0 gx tambah delta x per hx tambah delta x dikurang gx per hx. Ini adalah data yang sesuai dengan substitusi yang tadi kita masukkan. Kemudian dilanjutkan dengan limit delta x mendekati 0 gx tambah delta x dikali hx dikurang gx dikali hx tambah delta x per hx tambah delta x dikali hx
dikali delta X. Nah, ini adalah yang sudah disesuaikan penyebutnya dengan yang ini. Maka selanjutnya diperoleh lim delta X mendekati 0, Gx tambah delta X dikali Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali Dx dikurang Gx dikali Hx tambah delta X per Hx tambah delta X kali Hx dikali delta X. Kemudian kita tambahkan 0. Selanjutnya limit delta X mendekati 0, Gx tambah delta X dikali Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X. Kemudian dikurang dengan ini lagi, Gx dikali Hx ditambah delta X per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X. Nah, untuk mempermudah, ini kita buat agar supaya hasilnya itu menjadi 0. Maka dituliskan di sini Gx dikali Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X. Kemudian dikurang dengan Gx dikali Hx per Hx ditambah delta X dikali Hx per Hx dikali delta X. Nah, selanjutnya didapatkan limit delta X mendekati 0. Ini adalah dikelompokkan agar lebih mudah menjadi Gx tambah delta X dikali Hx dikurang Gx dikali Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X. Kemudian dikurang dengan Gx dikali Hx tambah delta X dikurang Gx dikali Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikalikan dengan delta X. Nah, kita lanjutkan. Limit delta X mendekati 0 itu, maka diperoleh lagi H dikali Hx dikali Gx tambah delta X dikurang Gx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X dikurang limit dari si ini tadi, Gx dikali Hx tambah delta X dikurang Hx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali delta X. Nah, kemudian itu bisa dipecah lagi menjadi limit delta X mendekati 0, Hx per Hx dikurang delta X dikali Hx dikali limit delta X mendekati 0, Gx tambah delta X dikurang Gx per delta X dikurang pemecahan dari yang ini, yaitu Gx per Hx ditambah delta X dikali Hx dikali limit Hx ditambah delta X dikali Hx per delta X. Nah, selanjutnya diperoleh limit delta X mendekati 0, Hx ditambah delta X dikali Hx dikali dengan dg X per dx, maksudnya turunan dari X. Kemudian limit delta X di mendekati 0, Gx per Hx tambah delta X dikali Hx dikali dengan turunan dari X. Oleh karena mendekati 0, maka diperoleh 1 per Hx dikali dg X per dx dikali Gx per Hx dikali Hx dikali turunan dari X ini. Kemudian diperoleh 1 dikali dg X per dx per Hx dikurang dengan Gx dikali Hx per dx per Hx pangkat 2. Kemudian dgx per dx per Hx dikali Hx per Hx dikurang Gx dikali dHx per dx per Hx kuadrat. Maka diperoleh hasil turunannya yaitu dgx per dx dikali Hx dikurang Gx dHx per dx per Hx kuadrat. Nah, langsung saja kita ke contoh, yaitu tentukan dfx per dx untuk fx sama dengan x tambah 2 per x tambah 3. Nah, langsung ke penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan rumus turunan dfx per dx, yaitu ini. Nah, langsung saja kita substitusikan menjadi limit delta x mendekati 0, x tambah delta x tambah 2 per x tambah delta x tambah 3, ini sesuai ya sama yang ini, dikurangkan dengan x kurang 2 per x tambah 3. Kemudian limit delta x mendekati 0. Nah, di sini kita kalikan silang x tambah delta x tambah 2 dikalikan silang dengan x tambah 3, begitu juga x dikurang 2 dengan yang ini. Maka didapatkan hasilnya adalah x tambah delta x ditambah 2 dikali x tambah 3 dikurang x tambah 2 dikali x tambah delta x tambah 3 menjadi per x tambah delta x tambah 3 ini dikalikan dikali x tambah 3 ditambahkan dengan 0. Kemudian diperoleh hasilnya limit delta x mendekati 0. Nah, selanjutnya diperoleh hasilnya yaitu limit delta x mendekati 0, x tambah 3 dikali x tambah delta x ditambah 2 dikurang x tambah 2 per x tambah delta x ditambah 3 dikali x tambah 3 dikali delta x dikurang limit ini dipisah menjadi limit
delta x mendekati 0, x tambah 2 dikali x tambah delta x ditambah 3 dikurang x tambah 3 per x tambah delta x tambah 3 dikali x tambah 3 dikali delta x. Selanjutnya limit delta x mendekati 0, x tambah 3 per x tambah delta x tambah 3 dikali x ditambah 3. Nah, ini bisa kita coret ya, x tambah 3 dengan x tambah 3. Kemudian limit delta x mendekati 0, x tambah delta x tambah 2 dikurang x tambah 2 per delta x. Nah, lanjut, peroleh hasil selanjutnya yaitu lim delta x mendekati 0, x tambah 2 per x tambah delta x tambah 3 kali x tambah 3, limit delta x mendekati 0, x tambah delta x tambah 3 dikurang x tambah 3 per delta x. Kemudian ini dipecah menjadi seperti ini. Lanjut, hasilnya itu menjadi limit delta x mendekati 0, 1 per x tambah delta x tambah 3, limit delta x mendekati 0, 1 dikali lim delta x mendekati 0, x tambah 2 per x tambah delta x tambah 3, limit delta x mendekati 0 dikali 1. Nah, hasilnya yaitu 1 per x tambah 3 dikali 1 dikali x tambah 2 per x tambah 3 dikali x tambah 3. Maka diperoleh 1 per x tambah 3 dikurang x tambah 2 per x tambah 3 pangkat 2.